Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, kalian pasti udah kenal sama saya dong, ya kan? Saya merupakan guru matematika SMA Islam An-Nizam Medan. Kalau yang belum kenal, perkenalkan nama saya Ahmad Zaki Mubarak. Jadi saya adalah guru matematika paling ganteng di SMA Islam An-Nizam Medan. Kenapa? Karena guru matematikanya cuma satu. Oke, nah udah tahu ya kita hari ini mau ngapain? Yang pasti kita bakalan belajar matematika. Jadi jangan bilang ini, aduh pelajarnya matematika, ini kayaknya harus mati-matian nih ngerjainnya. Enggak juga. Oke, karena anggap kalau misalnya kalian mau senang sama matematika, anggap matematika itu seperti permainan. Kenapa? Kalau kalian main game, kalau nggak selesai gamenya pasti kesel. Gitu juga matematika, kalau nggak selesai jawabannya pasti kalian bakalan kesel juga. Oke, sekarang kita mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kita sedang melanjutkan pelajaran tentang program linear. Nah, kemarin kita udah belajar program linear juga. Kalau kalian masih belum paham, coba tonton videonya. Sekarang kita lanjut untuk bagaimana caranya menentukan nilai optimum, ya kan? Menentukan nilai optimum, maksimal atau minimal di sini ya. Caranya gimana? Nah, jangan lupa kemarin bosannya di program linear itu nanti ada kendala atau syarat dan fungsi objektif. Nah, untuk pelajar ini nilai optimum ini nanti yang paling sering ditanyakan di soal tentang ujung-ujungnya ke sini, kalau berapa maksimal atau minimal gitu kan. Nah, biar gampang kita pakai contoh soal. Nah, di contoh soal di sini tulisannya agak kurang bagus ya, tapi insya Allah masih bisa dibaca. Di sini adalah tadi apa? Seorang tukang jahit akan membuat pakaian model A dan model B. Tadi ya, model A memerlukan 1 meter kain polos dan 1,5 meter kain bergaris. Model B memerlukan 2 meter ini. Memerlukan 2 meter kain polos dan 0,5 meter kain bergaris. Persediaan kain polos 20 meter dan bergaris 10 meter. Jika harga satu pakaian model A 100.000 dan satu pakaian model B 200.000, tentukan keuntungan maksimal yang diperoleh oleh tukang jahit tersebut. Nah, kita tinggal buat kayak kemarin persamaannya, ya kan? Ini tanya keuntungan maksimal. Nah, biasanya kalau orang ngerjain program linear, dia bingung siapa X-nya siapa Y-nya gitu. Kenapa? Karena ada dua macam nih. Lihat nih, model A, model B, ya kan? Model A, model B, satu, ya kan? Apakah model A jadi X atau model B jadi Y, atau kain polos atau kain bergaris? Kain polos bisa aja X, kain bergaris bisa jadi Y. Ada dua kita sebutlah misalnya variabel yang kita nggak tahu tuh siapa yang menjadikan variabel si X dan Y. Itu caranya ada dua. Yang pertama ya pakai tabel kemarin. Yang kedua gampangnya lihat di sebelum beberapa pertanyaan sebelum akhir tuh. Biasanya ini titik nih di sini nih. Tentukan keuntungan dan titikan. Nah, biasanya di sini nih, di persediaan atau fungsi objektifnya. Ini kita tahu nih fungsi objektif nanti. Jika harga satu pakaian model A 100.000 dan satu pakaian model B 200.000. Nah, dia ngasih tahu ini, ibaratkan kita beli baju, ini kalau yang model ini satunya 100.000 Mbak. Ya kan, yang model ini harganya 200.000 gitu. Nah, kita tahu berarti bakalan model A dan model B yang jadi X dan Y. Gitu. Ya kan, bakalan itu sih yang jadi X dan Y. Nah, kalau masih bingung pakai tabel. Tabel itu paling gampang, tapi nanti nggak semua tabel, nggak semua soal bisa ditabelin kayak gitu. Nah, kayak kameranya dia kedip-kedip gitu ya. Ntar saya rapiin dulu, coba. Oke, nah kita lanjut. Ini sudah saya perbaikin kameranya. Nah, kita buat tabelnya dulu, ya kan? Biar enak nih. Nah, ini kita bilang nih tabelnya di sini. Wah, burem lagi. Kenapa ya? Oke, udah baik lagi. Nah, kita buat tabelnya dulu nih. Misalnya ini model A, ya kan? Ini model A. Ini model A. Ini model B, ya kan? Ini kain polos,
Ini kain bergaris, ya kan? Saya tabelin dulu. Seret, nggak apa-apa ya garisnya meyeng-meyeng ya. Kalau garisnya meyeng-meyeng, nanti boleh makan telur buung puyuh. Tahu nggak sih yang buung puyuh itu viral loh. Nah, oke, kita tulis nih kata dia. Lanjut ya ke sini dulu nih. Model A memerlukan 1 meter kain polos. Berarti ini kita tulis 1, ya kan, 1 meter. Model A memerlukan 1 meter kain polos. Berarti kita tulis 1. Nah, 1,5 meter kain bergaris. Berarti 1,5 meter kain bergaris. Habis itu apa kata dia? Model B memerlukan 2 meter kain polos, ya kan? Memerlukan 2 meter kain polos dan 0,5 kain bergaris. Nah, 2 meter sama 0,5. Ya kan? 2 meter sama 0,5. Nah, sekarang kita tambah tabel lagi. Tambah tabel sini. Nah, ini tabel bantuan aja nih. Nah, ini di bawah sini 1, di sini 1. Nah, ini kan ada 4 yang kosong. Nah, ini biasanya 4, 2 ada di soal. Kita tahu 2 ini di soal, entah bagian ini atau bagian ini. 2 lagi tinggal si X sama si Y. Nah, kita cari dari soal. Apa katanya? Lanjutannya ya, nih. Lanjutannya apa katanya? Persediaan kain polos itu 20 meter dan bergaris 10 meter. Berarti urutannya di mana? Ini kan barisan model A. Ini barisan kain kan, kain polos, kain bergaris. Berarti nulisnya di sini. Kain polos mana? Kata dia kain polos 20 meter dan bergaris 10 meter. Ini 20 meter, ini 10 meter. Berarti inilah si X, inilah si Y. Gampang ya? Nah, kan bener kan? Tadi lihat aja ujungnya. Jika harga satu pakaian model A 100.000 dan satu pakaian model B 200.000, nah itu fungsi objektif ya nanti. Dari situ aja kita udah tahu siapa X-nya, siapa Y-nya. Oke, nah sekarang tinggal tulis, ya kan? Berarti nulisnya apa nih? 1X, ya kan? Tambah 2Y, itu ya, 1X tambah 2Y. Biasanya 1X nya ada tulisnya X saja. Jadi ini kendalanya apa? Kendalanya adalah, atau syaratnya adalah apa jadinya? 1X, atau nulisnya X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 20. Kenapa lebih kecil sama dengan, ya kan? Karena kata dia persediaan, mana nih tadi dia? Persediaan kain 20 meter cuman. Nggak mungkin kita buat lebih besar. Kenapa? Karena kalau persediaan 20 meter berarti kan paling banyak 20. Makanya tandanya lebih kecil nih. Paling banyak 20. 19 mungkin, makanya tandanya lebih kecil. Kalau misal katanya persediaan 20 kan nggak mungkin 21. Makanya tandanya nggak mungkin lebih besar gitu. Jadi dia paling banyak 20, makanya ini lebih kecil sama dengan. Oke. Nah, itu apa tuh? Yang ini kan 1,5, ya kan? Di sini apa? 1,5x tambah 0,5y, ya kan? Lebih kecil sama dengan 10, ya kan? Inilah kendala pertama, inilah kendala kedua. Ada lagi kendalanya. Kendalanya adalah si X lebih besar sama dengan 0 dan si Y lebih besar sama dengan 0. Lo kok tahu X lebih besar 0, Y lebih besar 0? Itu dari mana? Ya iya, kan X model A, pakaian model A, si Y pakaian model B. Nggak mungkin dia jualan yang pakaian modelnya itu minus gitu. Kan lebih besar dari 0 itu kan bukan angka minus. Misalnya X lebih kecil dari 0, berarti minus dong jualannya. Masa dia jual baju yang nggak ada gitu? Kan nggak mungkin. Makanya dia barangnya itu harus lebih besar dari 0. Minimal dia kalau jualan nggak laku, makanya 0 kan gitu. Nah, ini kendalanya. Udah, habis itu kita masuk ke mana? Kita cari yang namanya fungsi objektif dia. Fungsi objektif. Nah, fungsi objektif itu yang mana? Fungsi objektif. Nah, fungsi objektif itu yang ini tadi udah tahu kita. Model A 100.000 berarti nanti nulisnya gini. Fxy itu adalah 100.000x, ya kan? 100.000x ditambah berapa? 100.000x ditambah 200.000y. Nah, inilah fungsi objektifnya, ya kan? Fungsi objektifnya. Nah, dari sinilah kita berangkat untuk ngerjain
soalnya kita udah tahu nih, udah kita rubah ke dalam bentuk atau model matematika. Oke, next nih. Nah, nextnya gimana? Nah, yang pertama kita gambar dulu grafiknya biar gampang nih. Dari persamaan yang di atas ini kita gambar dulu grafiknya. Grafiknya kita gambar ya. Nah, caranya gimana? Kita buat koordinat kartesius. Masih kelihatan kan? Nah, koordinat kartesius di sini. Kartesius di sini. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini pasti kayak gini ya, X dan ini sumbu Y. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Ini kurang kemari nih. Nah. Oke. Terapin dulu ya. Nah, dan nih sumbu X sama sumbu Y ini udah ada. Nah, ngerjainnya dari mana? Nah, fokus coba ke persamaan satu. Persamaan satu, ya kan? Nah, persamaan satu ini tadi apa? X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 20. Nah, sekarang gini caranya. Kita tutup X ya. Ceret, tutup X ya. Jadi berapa tinggal? 2Y lebih kecil sama dengan 20. Nah, untuk itu kita ambil sele-sele nih. 2Y lebih kecil sama dengan 20. Ingat ya. Kita ambil sele-sele. Berapa tadi? 2Y. Kita buat sama dengan aja. 2Y sama dengan 20. Berarti Y sama dengan 20 bagi 2. Berarti Y sama dengan berapa? 10. Nah, kita tulis. Ya kan? Sele-sele ini. Kita tulis di sini di koordinat kartesiusnya si Y10. Ambil di tengah-tengah biar gampang. Ya, ambil di tengah-tengah. Biar nanti kita nggak tahu angka selanjutnya berapa. Jadi dia pas tengah-tengah Y10. Ya, oke ya, dari si persamaan 1. Sekarang tutup Y nah. Tinggal X sama dengan yang persamaan 1 aja ya, lihat ya. Ini kan kalau tutup ketutup semua nih. Nih, X sama dengan 20. Ya kan? 20 lah kita. Enggak usah pakai lebih kecilnya dulu. X sama dengan 20. Udah nggak bisa diapa-apa lagi kan? Nah, tulis ini X20 di tengah-tengah juga. 20. Nah, ini tarik garis. Tarik garis. Ya kan? Tarik garis ke sini. Nah, kita kasih nama persamaan ini adalah persamaan. Ntar kita geser dulu, nanti nggak nampak. Nah, kita tulis persamaan ini adalah persamaan X tambah 2Y 20. Ini nanti dulu saya kasih tahu kenapa nggak ada ininya, tandanya. Lebih kecil sama dengan tadi. Oke, nah sekarang apa nih? Sekarang kita coba persamaan satu lagi. Persamaan satu lagi adalah 1,5x tambah 0,5y lebih kecil sama dengan 10. Nah, ini kayak gini aja juga boleh. Nah, ya kan, saya tambah ini ilmunya nih. Ya kan, ini bisa kalian lakukan, bisa kalian nggak lakukan gitu. Ini terserah nih. Yang penting dapat berapa nilai x sama y-nya. Nah, ini kan di sini berapa nih? 1,5x. Ini ya. Saya pindahin ke sini yang persamaan 2. 1,5x tambah 0,5 y lebih kecil sama dengan 10. Nah, ini kan ada koma-koma nih, ya kan? Kalikan 10 coba. Kalikan 10 semuanya. Kali 10 semuanya berarti 1,5 kali 10 jadi 15x kali 10 ya. Tambah 0,5 kali 10 berarti 5y. Kecil sama dengan 10 kali 10 100. Masih bisa dikecilin. 15x tambah 5y lebih kecil 100 bisa dikecilin. Sama-sama bagi 5. Ya kan? Bagi 5. Berarti ini jadinya 3x tambah y lebih kecil sama dengan berapa? 100 bagi 5? 20. Jadinya dia 3x tambah y lebih kecil sama dengan 20. Boleh pakai yang ini, pakai ini, sama aja. Ini sebenarnya sama. Cuman dia udah kita rubah-rubah, udah kali dibagi. Ibaratkan ini masih anak-anak, ini udah besarnya jadi gini. Kan kalian juga berubah. Dulu anak-anak kayak gitu muka kalian kan. Kan cuman nama kalian sama, tetap nama kalian itu. Itu tetap diri kalian, cuman beda ya mukanya udah berubah gitu kan. Oke, nah sekarang pakai ini aja biar gampang ngitungnya. Kalau mau pakai ini juga boleh. Nah terserah sih yang pakai yang mana gitu kan.
Terserah lah mau pakai yang mana. Nah, kita pakai yang ini misalnya nih. 3x tambah y lebih kecil sama dengan 20. Nah, kita tutup x ya. Berarti yang bawahnya aja. Berarti y-nya 20 kan? Y-nya 20. Nah, ini kan 10. 20 ini kan 0 ini. Biar koordinat kartesius ini kan 0. Ya kan? Kalau ini 0 berarti ini 10, berarti 20 di sini atau di sini nah? Di atasnya atau di bawahnya? Di atasnya dong, 20 kan? Nah, ini 20. Tulis 20. Nah, sekarang y-nya. Tutup y-nya. Berarti 3x gini nutup nih biar kelihatan. Ya kan? 3x sama dengan 20. Kalau kita selesaiin 3x berapa tuh? 3x sama dengan 20. Berarti x sama dengan 20 bagi 3. Nah, kalau 21 kan 7. Berarti 20 itu sekitar 0,6,666. Ya kan? Karena kalau 21 bagi 3 kan 7. Berarti 6,66. Nah, 6,66 kan itu bagian x tuh. Kan ini tadi yang tutup kan. Nah, berarti nulisnya ini 20 di sini atau di sini? Di sini atau di sini? Di sini dong, ya kan? Berarti ini kita anggap 6,6 aja ya. 6,6. Nah, tarik garis ke sini nih. Tarik garis ke sini. Ya kan? Ini namanya garis apa tadi? Ini kok garis apa tadi? Ini nama persamaannya. Oke, ini nama persamaannya adalah si ini aja ya, yang pakai yang ini ya. Yang ini juga boleh sih, sama aja gitu. Tapi ini aja kita pakai. Kalau mau nulis ini nggak apa-apa, ya, sama aja. Ingat, soalnya nanti sering nih persamaan yang di sini harus dirubah-rubah. Jadi sama aja. Jadi nggak harus monoton atau terpaku sama ini kalian, gitu. Nah, ini kita rubah jadi ini 3x. Nanti nggak semua soal harus dirubah, bisa aja soalnya memang dari situ gitu. Nah, saya khawatir karena kalian kebiasaan itu ini saya rubah gini, kalian juga harus maksa dia ngerubah, nggak harus gitu. Ini aja juga bisa gitu, ya kan? Ini cuman biar lebih mudah aja gitu. Nah, jadi ini berapa nih? Ini persamaannya adalah di sini ya, di sini saya tulis. Ini persamaannya nampak nggak sih? Nampak kan? Nah, ini persamaannya adalah 3x tambah y. Ini masih 20 juga. Nah, ya kan 3x tambah y sama dengan 20. Dah. Belum sama dengan sih. Kita nggak tahu itu berapa dia. Oke, next. Nah, nextnya apa? Lihat, ini ada 3 bagian jadinya. 3 bagian. Yang pertama ada 4 pun. Ya kan ada 4. Ini bagian pertama di sini. 1, wilayah 1. Ini wilayah 2. Kita kasih nama terserah nih mau dari mana duanya, ini wilayah 3, ini wilayah 4. Ya kan? Wilayah 3 ini di batas ini ada titik-titiknya, ini titik. Di sini ada titik, ya kan? Di sini ada titik. Di sini ada titik nih. Ya kan? Di sini ada titik. Di sini ada titik tengah-tengahnya. Di sini ada titik juga tengah-tengahnya, di sini juga ada titik. Nah, wilayah 1 itu yang dari sini. Titik ini, segitiga ini. Wilayah 1, ini wilayah 2. Ini namanya kita aja ngasih nama ya. Wilayah 2, ini wilayah 3. Ya kan? Wilayah 3. Ini wilayah 4. Lebar sampai ke atas sana. Nah, sekarang kita harus ngapain? Nah, ini tandanya belum. Tandanya kan belum. Nah, kita mulai dari yang x tambah 2y tadi ya kan. Katanya lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan. Kita tulis. Nah, ini garisnya yang mana? Yang ini ya, punya dia. Perhatikan. Garis yang ini adalah ada 2 dia. Bahasanya ini garis nih misalnya, ini garis tengah. Kita bisa sebut dia ini kiri, ini kanan, ya kan? Atau ini garis, ini bawah, ini atas. Nah, saya biasanya bilang bawah sama atas, gitu kan? Bawah sama atas, karena lebih kecil sama dengan arsirannya ke bawah. Ingat ya, kalau lebih kecil arsirannya ke bawah, arsirannya ke bawah atau ke kiri. Nah, kita arsir nih. Ini yang kode daerah-daerah tadi cuman sebagai ini aja, sebagai ilustrasi doang. Nah, ini arsir ke bawah nih. Enaknya pulpennya warna-warni. Saya lagi nggak ada pulpen warna-warni nih. Jadi nanti kelihatan arsir nih. Ingat ini 6,6 nilainya tadi. Jangan lupa nih arsir nih ke bawah. Nah, udah di situ aja. Nah, habis itu yang ini juga lebih kecil sama dengan garisnya sekawan itu ini. Ya kan? Garis sekawan itu kan ini. Berarti ini arsir ke bawah juga. Ke bawah mana? Ke sini atau ke kiri. Nah, ke kiri. Ya kan, ke kiri nih.
kiri. Nah, save. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana daerah yang diarsir 2 kali? Oke, daerah 1 yang ini. Itu cuma diarsir sekali lewat garis ini, ya kan? Daerah 4 nggak ada yang diarsir, ya kan? Daerah 3 cuman sekali diarsir lewat garis ini. Yang diarsir 2 kali adalah daerah 2. Daerah 2 diarsir 2 kali, daerah 2. Nah, inilah daerah yang kita jadikan penyelesaian. Gimana cara nyelesainnya? Nah, kita pakai titik-titiknya. Nah, tadi titiknya ada 4 nih. Ini 0,0 nih, yang ini. Kenapa 0,0? Nah, ini kan sumbunya pas di 0, berarti ini 0,0. Berarti X-nya 0, Y-nya 0 gitu loh. Ini nggak kelihatan. Nah, ini 0,0, X-nya 0, Y-nya 0 gitu ya. Nah, habis itu yang ini ada angka 10 nih tadi. Ada angka 10. Yang ini apa? Nah, berarti ini X, Y. X, Y. Berarti X-nya 0 kan? Kan ini 0 nih. X-nya 0, Y-nya 10. Gak ada kawannya. Nah, yang ini satu lagi, bukan yang ini, yang ini. Karena kan ini punya si 2 kan 2 yang daerah 2 yang dilewati arsir 2 kali, berarti yang ini bukan yang ini. Nah, yang ini berapa? Ini punya si X. X, Y. Berarti ini 6,6. X-nya 6,6, Y-nya 0. Oke. X-nya 6,6, Y-nya 0. Ini tadi X-nya 0, Y-nya 10. Nah, satu lagi ini. Si kawan ini kayak mana pula? Kita tanda tanyain. Nah, si kawan itu kayak mana? Nah, si kawan itu didapat dari eliminasi yang ini. Nanti eliminasi atau substitusi yang ini sama ini. 2 ini. Nah, tadi kan ini udah kita rubah yang ini. Mau pakai ini juga boleh, terserah. Yang penting ini kan persamaan 2, ingat ya, ini tetap si nomor 2 tadi ini. Ya kan, cuman kita rubah. Boleh ini sama ini atau ini sama ini juga boleh. Ini sama ini juga boleh, terserah lah. Yang penting beda dia. Yang di eliminasi. Kalau ini sama ini eliminasi nggak dapat jawabannya. Oke. Nah, sekarang kita eliminasi dulu. Oke, kita eliminasi yang ini sama yang ini. Kita tulis lagi ya. Eliminasi kalau bisa masih ingat ya. X tambah 2Y. X tambah 2Y. Ini kan lebih kecil sama dengan, kita pakai sama dengannya aja biar enak gitu. X tambah 2Y sama dengan 20. Yang ini 3X tambah Y sama dengan 20. 3X tambah Y sama dengan 20. Mudah-mudahan masih ingat hitungnya ya. Oke, kita hilangkan X, eliminasi X berarti kali 3 kali 1. Ya kan, sama dengan 3 kali X, 3X, 3 kali 2Y tambah 6Y, 3 kali 20, 60. Ya kan? Yang ini 1 kali 3, 1 kali 3, 3X tambah 1 kali Y, ya tetap Y kali 1 tetap lah ya kan, 20. Nah, kurangin. Karena kurang 3X kurang 3X, habis ini tinggal 5Y sama dengan 40. Ini bukan silih-silih ya. Ini wajib kalian tulis nanti kalau misalnya ada soal, tulis. Nah, silih-silih yang tadi, yang ini, yang kayak gini ini. Nah, ini saya pindahin kertasnya biar lebih mudah. Nah, berarti 5Y sama dengan 40. Berarti Y sama dengan 40 bagi 5. Y sama dengan 8. Ya kan? Nah, Y 8 berarti ini substitusikan. Tadi apa? Y 8 tadi ini X tambah 2Y sama dengan 20. Karena X tambah 2Y sama dengan 20, masukkan Y-nya. Berarti X tambah 2 kali 8 sama dengan 20. Berarti X tambah 2 kali 8, 16 sama dengan 20. Berarti X sama dengan 20, 16 saya pindah, 20 kurang 16. Berarti X sama dengan, di bawah aja, X sama dengan 4. Berarti Y 8 X 4. Berarti titik si kawan ini yang tanda tanya ini, ya kan, yang tanda tanya ini 6,6 ya, silau tulisannya 6,6. Nah, yang ini yang tanda tanya ini berarti X nya 4, X nya 4, Y nya 8. X nya 4, X, Y, X nya 4, Y nya 8. Oke, udah dapat 4 titiknya. Terus 4 titiknya itu diapain? Masukkan kemari. Ya kan? Nanti kalau di buku kalian misalnya nggak muat nulisnya urutannya kayak, perhatiin ya urutannya tadi. Nah, ini kan nanti biasa habis nulis ini kalian tadi nulis ini. Tulis lagi di bawah ya. Ininya biar enak nanti. Nah, sekarang kita masukkan titiknya ke sini. Nah, saya nulis titiknya di sini aja ya, langsung di kertas ini. Titiknya ada berapa aja tadi? Kita tulis balik.
Kita ambil dulu yang 0,0 nggak usah dihitung ya, karena 0,0. Kita ambil yang 0,10 ya, ambil 0,10 dulu. Oke, kita tulis fxy, makanya nulisnya fxy. Berarti ini f 0,10. Oke, f 0,10 artinya apa? Ganti x nya dengan 0, ganti y nya dengan 10. Oke, ini x nya 0, y nya 10, berarti ini 100.000 kali 0 tambah 200.000 kali 10, ya kan? 100.000 kali 0, 0 tambah 200.000 kali 10 berapa? 2 juta, ya kan? Berarti 2 juta lah ini, ya kan? Nah, habis itu apa lagi? 4 sama 8, ya enggak? 4 sama 8, berarti ini nanti x nya 4 sama 8. Berarti ini berapa nih? 100.000 kali 4 tambah 200.000 kali 8. Berarti ini jadi 100.000 kali 4 itu 400.000 ya kan, 400.000 tambah ini 1.600.000 berapa ya, ini 2 juta juga. Oke, nah habis itu yang terakhir 6,6 sama 0, berarti ini f 6,6 sama si 0. Nah, masukkan 100.000 kali 6,6 tambah 200.000 kali 0, berarti ini jadinya 6,6, berarti 660.000 tambah 0, ini 660.000. Sudah selesai. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah keuntungan. Yang ditanya di soalnya apa? Adalah keuntungan maksimal. Nah, keuntungan maksimal siapa dari 3 ini yang nilainya paling besar? 2 juta, 660.000. Betulan yang paling besar adalah 2 juta. Ya kan? Berarti keuntungan maksimal dia adalah 2 juta. Dengan bahan segini, dia bisa untung maksimal 2 juta. Gitu loh. Ya kan? Biasanya ini beda nih. Ini kebetulan hasilnya sama, 2 juta. Berarti keuntungan maksimal 2 juta. Nah, 2 juta itu didapat dengan kayak mana? Ya kan? Ini 0,10. Tadi X siapa? Model A sama model B. Keuntungannya apa? Berarti dia bisa dapat 2 juta ketika dia tidak menjual baju model A sama sekali, tapi dia menjual 10 baju model B. Kan Y-nya 10, X-nya 0. Ingat X model A, B model Y. Ya kan? Bisa, berarti nanti bisa ditanya tuh di soal, X sama Y-nya berapa? Kapan dia meraih keuntungan maksimal ketika X-nya 0, Y-nya 0. Tuh. Kan? Atau biasanya dia nanya berapa keuntungan maksimalnya? 2 juta jawabnya. Nah, ingat ya, dia kapan bisa dapat 2 juta? Ketika dia jualan bajunya cuma model B doang, 10 biji, ya kan? Atau yang ini. Kapan dia dapat untung maksimal? Ya kan? 2 juta tadi. Kan sama nih hasilnya. Ketika dia jual 4 baju model A, kan X nih. 4 baju model A dan 8 baju model Y. Oke. Nah, sampai di situ tentang program ini ya. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau belum paham, coba pelajari lagi. Ulang lagi di bagian mana yang belum paham. Nah, program engineer itu cuma tentang kayak gini. Nanti soalnya lebih bervariasi tapi. Nah, nanti ada yang soal cerita, ada yang enggak. Kalau enggak soal cerita tuh biasanya langsung dari sini. Langsung dari sini nih. Kalau enggak soal cerita, jadi lebih gampang. Langsung dari sini. Langsung model matematika. Jadi kita tinggal gambar grafiknya. Kita tinggal tentuin titik mana yang jadi nilai maksimumnya. Ya kan? Nah, by the way tadi saya lupa ngasih tahu ini kenapa ini harus dieliminasi sama substitusi yang tadi, karena dia yang ini. Nah, yang ini nih, ini karena perpotongan 2 garis. Garis ini berpotongan dengan garis ini, makanya yang dieliminasi adalah garis ini kan punya si 3x tambah y lebih kecil sama dengan 20. Garis ini punya si x tambah y 2y lebih kecil sama dengan 20, ya kan. 2 garis yang bertemu itulah yang dieliminasi nanti. Oke, sampai di situ aja. Pahami dengan sesama apa yang saya bilang. Mudah-mudahan kalian paham. Semoga
kalian tidak lupa tentang programming ini karena ini termasuk materi mudah ya. Oke, sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa buat kalian yang belum tahu silakan komentar di bawah ya kan. Nanti bakalan dibalas sama saya. Nah, jangan lupa juga buat kamu like, comment, and share. SMA Islam An Nizam Medan, unggul, cerdas, Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.